Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sudah rapi ya. Sudah rapi? Ya. Siap mau belajar ya? Siap. Tempat sudah rapi, pakaian sudah rapi. Sebelum kita belajar, kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Silakan untuk Bisma dipimpin baca doa dulu. Dari guru sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan. Baiklah, sepertinya ada yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Merda sama Husnul. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan Husnul semoga cepat sembuh dan bisa sekolah kembali ya. Ya, baiklah. Untuk hari ini kita belajar masalah mekanisme kredit. Nah, di sini di tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu menentukan mekanisme debit dan kredit perusahaan jasa dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh transaksi sesuai saldo normal perusahaan jasa dengan benar. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Perusahaan Jasa. Ayo, siapa yang masih ingat pengertian perusahaan jasa? Tunjuk tangan. Amel. Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan. Itu perusahaan jasa. Selain pengertian, di dalam perusahaan jasa ada yang namanya karakteristik. Ya kan? Masih ingat? Masih ingat tidak? Karakteristik perusahaan jasa. Siapa yang tahu? Nomor satu apa? Karakteristik perusahaan jasa. Ajem? Tidak ada produknya. Satu. Dua. Litvina. Bentuknya bervariasi. Betul. Tidak ada produknya. Satu. Yang kedua, jasanya bervariasi. Pengertiannya harus diingat ya. Karena apa? Karena di dalam
pembelian peralatan dibukukan, dicatat, dianalisis ke dalam mekanisme. Sudah jelas? Kita lihat di sini ada materi ajar. Materi ajar kita kali ini yaitu mekanisme debit dan kredit. Merupakan pedoman bagi akuntan dalam melakukan kegiatan apa? Pencatatan dan data-data keuangan perusahaan telah disepakati secara di situ ada kata pencatatan. Pernah belajar siklus akuntansi kita ya? Siklus akuntansi perusahaan jasa. Coba di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa tahap yang pertama yaitu pencatatan. Tahap pertama yaitu pencatatan. Dari mana yang dicatat? Dari bukti transaksi. Dari bukti transaksi itulah dicatat. Ada video. Dari video ini kalian amati. Dengan saya Tri Wahyudi, sinau bareng ekonomi dan akuntansi. Kita akan belajar mengenai mekanisme debit dan kredit. Dengan berpedoman pada prinsip persamaan akuntansi. Aturan yang harus ditaati dalam pencatatan transaksi ini, debit dicatat di sisi kiri, kredit akan dicatat di sisi kanan. Nah, harta jika bertambah dicatat di debit, utang dan modal jika bertambah dicatat di kredit. Debit jika berkurang sebaliknya akan dicatat di sisi kredit. Utang jika bertambah akan kita catat di sisi kredit. Diangkat. Satu saja diangkat. Satu diangkat tangan. Tangannya diangkat. Di sini, ini dia. Ada 5 jari, ya kan? 5 jari dalam. Yang pertama yaitu jari jempol. Jari jempol itu nama akunnya itu harta. Ini utang, modal, pendapatan, beban. Utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini yang pertama yaitu akun harta. Harta bertambah. Jika harta bertambah diletakkan dari ranking saldo normalnya apa? Ketiga jari ini yang berdiri saldo normalnya apa? Dapat disimpulkan bahwa apa? Kesimpulannya yaitu harta dan beban saldo normalnya di sedangkan utang, modal, pendapatan saldo normalnya di kredit. Jelas? Sudah? Sudah? Betul? Ini kita lihat sama-sama ya. Kas bertambah 35 juta rupiah di sedangkan modal bertambah di sebelah sebesar 35 juta rupiah. Inilah penyelesaian dari kasus
Ya, udah ini berkelompok satu apa? Ya. Ya, nama kelompok sama jawabannya ya. Dibagi ada yang tulis, ada yang 500.000. Jangan salah tulis. Lebih. Ya, semuanya itu. Nama kelompoknya mana? Kelompok 4. Ya, semuanya. Semuanya. Satu kelompok ini semuanya maju. Ya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Tuan Budi memiliki perusahaan jasa yaitu Giri Perjalanan Berkah. Berikut transaksi yang dilakukan pada bulan Maret 2018. Tanggal 1 Maret 2018. Kas berkurang sebesar 6 juta dan diusahakan 9 lebih. demikian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada buku pakai di situ. Silakan dibaca di buku pakai di halaman 85. Halaman 85 silakan dibaca, yaitu tentang jurnal umum. Dari yang kalian baca, di situ ada apa saja? Ada pengertian? Satu. Yang kedua? Fungsi. Yang ketiga? Di sini pengertian jurnal umum. Apa pengertian jurnal umum? Jurnal umum merupakan catatan pendahuluan dari transaksi perusahaan setelah dianalisis. Jadi dari transaksi itu dianalisis, dari analisis transaksi baru dimasukkan ke dalam jurnal umum. Terus selanjutnya yaitu ada fungsi. Fungsinya ada berapa? 5. Yang pertama fungsi mencatat. Yang kedua fungsi historis. Ketiga yaitu fungsi informasi. Keempat fungsi analisis. Kelima fungsi itulah bagian-bagian fungsi di dalam jurnal umum. Ya. Ketiga ada referensi. Yang keempat ada kredit. Yang kelima ada kredit. Agar lebih jelas dalam penerapannya, saya beri contoh. Bu Dewi mendirikan salon bernama Dewi Cantika. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Dewi Cantika. Di sisi kanan baru kita tulis tanggalnya.
Nah, ketika Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan, maka kas di perusahaan bertambah. Kita lihat kas itu adalah harta. Kita cek pada analisis debit kredit, kas adalah harta. Tanggal 3 membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Kita tulis tanggal 3. Nah, ketika membeli peralatan, maka Berkurang di sebelah kredit. Kenapa? Karena kas adalah bagian dari harta. Harta berkurang di sebelah kredit. Kita tulis kas, debitnya trade, kredit kita isi 2 juta. Dan ini kelompok 1, 2 ya, 3, 4 dan 5. Ini Bu ada LKPD, dari LKPD-nya ada kasus. Silakan dari kasus ini dibawakan secara berkelompok atau bersama-sama. Yuk di situ silakan dari kasusnya itu dimasukkan ke dalam jurnal umum. Tadi sudah kan cara-cara memasukkan ke dalam jurnal umum? Sudah. Silakan. Sudah Lina? Belum. Ada kesulitan kelompok 5? Ada, Bu. Risma? Itu transaksi yang ke berapa? 2? 11. 11 transaksinya apa? Bayar bulan depan, berarti sisanya masih kredit. Kalau masih kredit berarti masih apa? Utang, benar. Kalau kredit berarti dia masuk utang.
dan tanggal 2. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Fatimah dari kelompok 1 bertanya. Kenapa di transaksi yang pertama modal di sebelah kredit? Karena di akun saldo normal itu modal ditambah letaknya di sebelah kredit. Kalau berkurang dia di sebelah debit. Gimana? Sudah jelas? Jelas? Sudah? Ada lagi? Cukup? Cukup. Ya, silakan duduk ke tempat untuk kelompok 3. Kelengkapan bengkel sama utang usaha. Betul, Mel? Betul. Ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri. Kelompok 2. Kenapa pada transaksi tanggal 4 akunnya utang usaha? Kenapa pada transaksi yang keempat akunnya itu utang usaha? Karena pada transaksi tanggal 4 ada pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara tunai maka ditulis kas berkurang. Pembelian secara tunai Ditulis kas berkurang. kasnya yang berkurang. Terus kalau pembelian secara kredit atau secara tunai? Secara kredit. Oh, secara kredit. Karena pembelian secara kredit makanya utang usaha. Begitu, Mel? Bagaimana? Sudah? Sudah. Ayo, silakan duduk untuk Amel. Itu ada bagian daripada jurnal umum. Terus di sini bisa kalian lihat. Kita lihat dulu sama-sama ya. Di jurnal umum ini ada beberapa akun yang masuk di dalam jurnal umum. Ayo kita sebutkan sama-sama akun apa saja? Kas.
ya, dalam hal pencatatan itu yang pertama yaitu jurnal